Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Nah, hari ini adalah hari Jumat Mubarak ya. Sebelum kita mulai, ya saya yakin para penonton semua sudah baca surah Al-Kahfi, sudah perbanyak istighfar, sudah perbanyak selawat dan insya Allah sudah sedekah atau infak subuh bagi tadi ya. Alhamdulillah. Baik, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini Jumat Mubarak ini adalah memelihara hidayah. Masya Allah ya. Bicara masalah hidayah merupakan suatu harta, kenikmatan yang luar biasa yang kita rasakan. Karena hidayah hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman diberikan hidayah, berarti Allah sangat menyayanginya, mencintainya. Oleh karena itu, hidayah merupakan harta yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa memelihara hidayah dari Allah tersebut? Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan Jumat Mubarak ini. Yang pertama kali kita harus bersyukur dengan hidayah yang Allah berikan itu. Dengan bagaimana? Dengan bersyukur dengan kita melakukan ketaatan demi ketaatan lebih banyak lagi. Ya, bersyukur kita untuk senantiasa jauh dari maksiat dan dosa. Kita bersyukur kepada Allah ya supaya ditambah nikmat hidayah itu oleh Allah, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, sehingga dengan demikian kita akan terjaga hidayah tersebut dengan syariat-syariat Allah, dengan petunjuk-petunjuk Allah. Masya Allah ya. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa kita lakukan dalam rangka kita memelihara hidayah dari Allah adalah perbanyaklah kita meminta taufik dari Allah ya, minta taufik, dan itu sudah kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita sholat 5 waktu sehari semalam. Dalam sholat itu selalu kita baca surah Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Itu berarti kita minta taufik kepada Allah, minta hidayah, minta petunjuk ya ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kita ulang-ulang Al-Fatihah kita dalam sholat kita, bahkan mungkin kalau sholat pun ditambah dengan sholat sunnah ya, perbanyak dengan kita memohon taufik hidayah Allah, minta petunjuk pada Allah agar kita dituntun, agar kita diarahkan ke jalan yang Allah ridhoi, yaitu jalan yang lurus ya. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk memelihara hidayah adalah kita senantiasa menggali ilmu. Ini perlu menggali ilmu, mencari ilmu. Karena dengan mencari ilmu, apalagi ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu fardhu ain, itu juga bisa menjaga hidayah Allah. Sehingga kita tahu rambu-rambu Allah, mana yang halal, mana yang haram. Tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tapi ilmunya harus diamalkan ya. Nah, ilmunya diamalkan, Masya Allah. Untuk ilmunya diamalkan. Kalau ilmunya diamalkan, semakin takut kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, dan itu juga bisa menjaga dan memelihara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain apa lagi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memelihara hidayah dari Allah adalah, ayo kita berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik itu akan mengarahkan kita, mengajak kita kepada hal-hal yang baik juga. Teman dengan orang yang baik bisa jadi teman itu adalah kalau kita punya pasangan suami kita ya, saling mendukung kita, saling mengingatkan kita ya, suami kita menasihati kita ataupun kita mengingatkan suami, itu teman yang baik. Apalagi teman yang baik mungkin dalam keluarga kita punya anak-anak, jadilah sahabat bagi anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita pada hal-hal yang baik ya. Nah, bisa juga teman yang baik itu adalah sahabat-sahabat kita ya, sahabat-sahabat yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Masya Allah ya. Apalagi cara kita bisa memelihara hidayah Allah adalah perbanyak membaca Al-Quran. Ini penting sekali karena ini ikatan kita dengan Allah ya. Membaca Al-Quran berarti kita membaca ayat-ayat Allah, dan ini hati kita jadi tenang. Apalagi kondisi pandemi sekarang ya, hidayah Allah itu harus kita pegang, kita jaga, jangan sampai ya dalam masa pandemi sekarang ini kita senantiasa jauh dari Allah. Sebaliknya kita harus dekat dengan Allah, perbanyak membaca Al-Quran. Dengan perbanyak membaca Al-Quran, insya Allah hati kita tenang. Dengan perbanyak Al-Quran, insya Allah hidup kita akan terarah, teratur ya. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan supaya bisa memelihara
memelihara hidayah dari Allah adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kita keistiqomahan dalam melakukan ketaatan-ketaatan, ya. Berdoa agar Allah senantiasa memberikan akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang husnul khotimah, masya Allah, ya. Nah, doa ini tidak lepas-lepasnya, baik pagi hari, ya, dengan zikir-zikir kita, baik siang hari, malam hari. Ingatlah selalu dengan Allah, ingatlah dengan syariat-syariatnya, ingatlah dengan rasa takut, taatan yang kita lakukan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, hidayah Allah adalah perbanyak amal kebaikan, masya Allah. Setelah melakukan hal-hal yang wajib, salat-salat yang wajib, lakukanlah salat-salat sunnah. Dengan salat-salat sunnah, sedekah kita, zikir kita, tadi apalagi kita membantu saudara-saudara kita di musim pandemi sekarang, masya Allah. Itu juga bisa menjaga hidayah dari Allah, karena Allah suka dengan orang-orang yang senantiasa beramal yang baik, berbuat kebaikan yang banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat, ya, bagi penonton semua, terutama bagi saya juga. Saya menasihatkan diri saya terlebih dahulu. Alhamdulillah fala takum namun taring, kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada salah khilaf itu datang dari saya mohon maaf lahir batin. Saya tetap membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya